Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, yang pertama di sini saya akan perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Zaki Abdillah Salafi, kemudian ada M Ilham Hatta, dan kemudian yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nur Ainun. Langsung saja di sini. Yang pertama mengenai pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari rancangan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu di sini mengenai pendakian. Pendakian adalah sebuah kegiatan alam bebas yang menggunakan wahana gunung sebagai sarana kegiatannya, di mana aktivitas ini dia sudah dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa masalah, baik itu yang berhubungan dengan perlengkapan pendakian maupun persiapannya, yaitu mengenai pemesanan tiket dan juga mengenai rute pendakian. Nah, maka di sini kami memberikan solusi, yaitu berupa membuat suatu konsep aplikasi yang kami beri nama Climbing Apps, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan juga untuk membantu para pendaki mulai dari awal hingga pelaksanaan kegiatan. Nah, pada aplikasi ini kami juga mengimplementasikan beberapa teknologi interaksi, yaitu berupa interaksi by keyboard, klik icon, interaksi by voice, dan juga scan by kamera, yang mana fungsinya adalah untuk lebih memudahkan si user. Baiklah, selanjutnya mengenai analisis dan alur sistem. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zaki Abdillah Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan alur sistem dari aplikasi ini. Yang pertama adalah user analisisnya. User di sini adalah masyarakat umum dan secara khusus adalah para pendaki dengan rentang usia yaitu berkisar antara 18 hingga 35 tahun. Kemudian gendernya itu bisa laki-laki ataupun perempuan. Lalu memiliki keterampilan untuk membaca, menulis, serta mengetik. Lalu berpengalaman menggunakan aplikasi sejenis atau aplikasi mobile. Dan yang terakhir adalah dapat menggunakan sistem tanpa pelatihan terlebih dahulu. Kemudian tes analisis, di sini ada beberapa tes. Yang pertama, user yang sudah memiliki akun itu bisa langsung ke halaman login dan memasukkan email dan password yang sesuai. Kemudian bagi user yang belum memiliki akun, maka user tersebut bisa ke menu register terlebih dahulu dan mengisi persyaratan atau data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan akunnya. Lalu kemudian user bisa melihat informasi mengenai gunung, memesan perlengkapan, menyewa pemandu, dan membaca berita terkait dengan gunung tergantung pada menu yang user tersebut pilih. Lalu informasi mengenai gunung itu dapat berupa rute pendakian, pemesanan tiket, review gunung, dan rating gunung dari user pengguna aplikasi ini. Lalu user bisa memasukkan kuantiti pada pemesanan tiket. Kemudian user dapat mencari perlengkapan yang dibutuhkan dengan fitur kamera ataupun suara. Lalu user dapat memasukkan pemesanan tiket, perlengkapan, dan pemandu ke keranjang pesanan. Di menu pesanan, user bisa mengubah isi dari keranjang pesanannya tersebut. Dan yang terakhir adalah jika pesanannya sudah sesuai, maka user bisa melakukan pembayaran dengan beberapa metode pembayaran yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Baik, selanjutnya untuk flowchart-nya. Ketika user baru menginstal dan membuka aplikasi ini, maka akan diarahkan pertama kali ke halaman welcome, yang dimana pada halaman welcome ini jika user sudah memiliki akun maka bisa langsung ke halaman login, dan jika belum maka bisa ke halaman register. Kemudian jika data yang dimasukkan itu sudah cocok, maka registernya akan berhasil dan akan diarahkan ke halaman login. Nah, pada halaman login ini jika email dan password yang dimasukkan oleh user tersebut sudah cocok dengan yang ada di database, maka user akan diarahkan ke halaman home. Kemudian di halaman home ini ada beberapa menu utama seperti menu gunung, menu pemandu, menu perlengkapan, menu pesanan, dan menu berita. Oke, saya akan jelaskan pertama dari yang menu gunung ini terlebih dahulu. Di menu gunung ini akan ditampilkan list beberapa gunung yang terdaftar di aplikasi. Nah, di sini user bisa memilih untuk melihat informasinya, maka akan ditampilkan informasinya. Kemudian jika ingin melihat rute, maka akan ditampilkan rute dari gunung tersebut. Kemudian jika user ingin memesan tiket untuk masuk ke kawasan gunung tersebut, maka akan ditampilkan menu tiket yang di dalamnya itu user bisa memasukkan jumlah orang yang akan ikut mendaki atau ikut tur ke dalam gunung tersebut. Nah, jika jumlahnya itu sudah cocok atau sudah sesuai, maka
pesan tiketnya itu akan dimasukkan ke dalam keranjang pesanan. Kemudian menu yang kedua yaitu adalah menu pemandu. Di menu pemandu ini akan ditampilkan juga list pemandu yang tersedia di aplikasi ini. Kemudian ketika user mengklik salah satu pemandu, maka akan menampilkan informasi dari pemandu tersebut. User juga bisa memilih untuk ingin tanya jawab terlebih dahulu, maka akan diarahkan ke menu chat. Kemudian jika user sudah merasa cocok, maka pemandu tersebut bisa langsung dimasukkan ke dalam keranjang pesanan dan akan diproses di menu pesanan nantinya. Kemudian menu yang ketiga yaitu menu perlengkapan. Di sini user juga bisa mencari perlengkapan yang dibutuhkan, maka aplikasi akan menampilkan item yang berdasarkan kategori yang diinputkan oleh user tersebut. Nah, ketika itemnya itu diklik oleh user, maka user bisa memilih untuk bertanya terlebih dahulu kepada penjualnya atau tidak, dan jika sudah merasa cocok, maka item tersebut akan dimasukkan ke dalam pesanan. Kemudian yang keempat yaitu menu pesanan. Di sini berisi keranjang pesanan yang sudah diisi oleh user tersebut, dapat berupa pemandu, perlengkapan, dan tiket. Nah, jika usernya itu sudah merasa cocok dengan pesanannya, maka user bisa melakukan checkout pesanan dengan menggunakan beberapa metode yang sudah disediakan oleh aplikasi. Kemudian jika checkoutnya itu berhasil, pesanan akan sukses dilakukan. Dan yang terakhir adalah menu berita. Di sini user bisa melihat beberapa berita terkait dengan gunung ya. Nah, jika user mengklik salah satu berita tersebut, maka aplikasi akan menampilkan berita tergantung pada berita yang user pilih. Oke, ini untuk flow-nya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagian dari low fidelity dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Langsung saja, yaitu di aplikasi ini, jika user menggunakan aplikasi ini, yang pertama user akan dihadapkan ke halaman welcome atau halaman untuk daftar dan login. Yaitu di halaman welcome ini terdapat opsi tombol daftar, dan jika diklik tombol daftar, user akan diarahkan ke halaman sign up, yaitu mendaftar. Dan ketika user sudah mendaftar, maka akan diarahkan ke halaman login. Dan ketika user sudah login menggunakan akun yang sudah didaftarkannya tersebut, akan diarahkan ke halaman home atau beranda. Di halaman beranda ini terdiri dari beberapa opsi, yaitu menu gunung, perlengkapan, dan pemandu. Dan ada juga menu keranjang yang berisikan menu keranjang yang sudah disimpan user untuk ditindaklanjuti nanti. Dan ketika user mengklik tombol bayar, maka akan diarahkan ke menu pembayaran yang berupa opsi pemilihan metode pembayaran. Dan ada juga yaitu untuk ketika user mengklik ikon gambar pada halaman home, user akan diarahkan ke halaman news, yaitu halaman tentang aplikasi ini lebih jauh lagi. Langsung saja ke halaman yang intinya, yaitu halaman gunung, perlengkapan, dan pemandu. Di halaman gunung, ketika user mengklik halaman gunung, mengklik menu gunung, yaitu user akan diarahkan ke halaman list gunung. Yaitu di halaman list gunung ini, user nanti akan, ketika user mengklik gambar gunung 1, yaitu user akan diarahkan ke halaman informasi gunung. Informasi gunung ini terdiri dari halaman ada rute pendakian dan pemesanan tiket untuk pendakian tersebut. Langsung ke halaman perlengkapan. Ketika user mengklik perlengkapan, maka user akan diarahkan ke halaman list perlengkapan yang ada perlengkapan 1, perlengkapan 2, dan perlengkapan 3. Bermacam-macam perlengkapan untuk user pendakian. Dan salah satu fitur yang ditawarkan dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi kami memudahkan user untuk menggunakan search pencarian menggunakan via audio dan via image, yaitu ketika user ingin mencari suatu gambar atau suatu peralatan, user bisa
memfoto salah satu foto tas misalnya, maka search via image bisa digunakan. Dan ketika user ingin mencari menggunakan via audio, user bisa menggunakan fitur tersebut. Dan langsung ke halaman pemandu, yaitu di halaman pemandu ada yaitu pemandu 1, pemandu 2, dan pemandu 3, dan seterusnya. Ketika user mengklik pemandu 1, yaitu user akan diarahkan ke halaman chat, yaitu untuk menanyakan informasi gunung yang ingin didaki lebih lanjut lagi, yaitu di ini halaman chatnya. Dan user bisa juga menggunakan telepon untuk menanyakan lebih jauh lagi. Langsung saja kita gunakan Adobe XD untuk melihat penggunaan aplikasi ini lebih lanjut lagi. Ini adalah tampilan aplikasi kami. Langsung saja kita prototypekan. Nah, di bagian daftar, ketika user mengklik daftar, diarahkan ke halaman daftar. Dan ketika user sudah mendaftar, akan diarahkan ke halaman masuk. Mengklik halaman masuk, user bisa melihat opsi keranjang yang sudah dia tambahkan. Dan ketika diklik bayar, akan diarahkan ke menu pembayaran. Kembali lagi ke halaman gunung, yaitu list gunungnya. Ketika user mengklik Gunung Bromo misalkan, akan terdapat informasi seperti berikut, dan ada halaman rute pendakian, pemesanan tiket, kembali, dan ada juga halaman perlengkapan. Ketika user ingin mencari menggunakan via search image, user bisa memfotokan salah satu foto misalkan. Ketika user mengklik icon search ini, maka akan menampilkan tas yang sama yang difotokan user. Ada juga pencarian menggunakan via suara. Lanjut ke halaman pemandu, yaitu di halaman pemandu ini ketika user mengklik chat, yaitu user akan diarahkan ke halaman chat untuk menanyakan bagaimana informasi mengenai lokasi yang ingin didaki atau gunung yang ingin didaki. Dan ketika user mengklik icon telepon, maka akan diarahkan ke halaman telepon, menutup telepon, dan kembali lagi. Dan ada juga ketika user sudah menggunakan aplikasi ini, user bisa logout menggunakan mengklik icon user di atas, dan ketika logout akan diarahkan ke halaman login lagi. Saya rasa cukup untuk penjelasan tentang low fidelity dan UI atau user interface dari aplikasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini testing. Di sini kami menggunakan user testing, yaitu fungsinya untuk mengetahui apakah interface sistem sudah sesuai dengan keinginan usernya atau belum. Nah, pengujian dilakukan menggunakan sistem usability scale atau SUS, yang dimana di sini 10 pertanyaannya disajikan dalam bentuk kuesioner yang kemudian disebarkan melalui Google Form yang dapat diakses pada link berikut ini. Nah, dari kuesioner tadi, kami dapatkanlah skor dari masing-masing item kuesioner dan juga masing-masing respondennya seperti tabel berikut. Nah, kemudian skor item kuesioner ini kami hitung dia menggunakan SUS dan kami sajikan dalam tabel berikut ini. Nah, dari skor hasil hitung ini, kami dapatkanlah jumlah dan juga nilai atau jumlah dikali 2,5 seperti tabel berikut. Nah, dari sini kemudian akan dihitung skor rata-rata atau hasil akhirnya dengan menggunakan rumus, yaitu rata-rata X sama dengan sigma X atau jumlah skor SUS-nya dibagi dengan N atau jumlah respondennya. Nah, maka di sini didapatkanlah 1367,5 dibagi dengan 20
sama dengan 68,375, yaitu sama dengan 68,4. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa rancangan tampilan tersebut memiliki skor di atas rata-rata, yang berarti sudah layak untuk digunakan dan juga sudah sesuai dengan keinginan user. Berikutnya kesimpulan. Di sini rancangan aplikasi yang kami buat sudah dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian berkaitan dengan tampilan dari sistem interface aplikasi yang sudah diuji menggunakan SUS juga memperlihatkan bahwa secara usability, aplikasi tersebut sudah layak untuk digunakan dan juga sudah cukup sesuai dengan keinginan si user. Baiklah, itulah dia mengenai presentasi laporan proyek tugas akhir IMK dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.